Halo semuanya, jumpa lagi. Aduh, berisik banget tuh motor baru mulai. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra di channel Sadapin Tekno. Jadi guys, pada video kali ini saya bakal coba ngelakuin gaming test si Redmi 9T ya. Jadi ini adalah Redmi 9T. Ya, di video sebelumnya kita udah ngelakuin unboxing sekaligus review singkat ya. Dan di video kali ini kita bakal coba nih siksa si Redmi 9T. Jawara baru, jawara baterai gede. Jadi seberapa kuat sih jawara baru dari Xiaomi ini? Di video kali ini kita bakal coba siksa ya guys ya. Daripada kelamaan, langsung aja ya kita mulai videonya. Let's go. Oke, sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya saya ngejelasin spesifikasi sedikit dari si Redmi 9T ini guys ya. Untuk layarnya, si Redmi 9T ini menggunakan panel IPS dengan resolusi 1080p alias Full HD+. Yang dimana ini layarnya sama kayak si Poco M3, Redmi 9, dan Redmi Note 9. Terus juga untuk proteksi layarnya di sini udah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Sama seperti HP kelas entry level lainnya. Contohnya kayak saudara-saudaranya, sama persis, nggak ada perbedaan untuk masalah layarnya. Untuk kamera belakangnya, Redmi 9T ini memiliki 4 kamera. Ya, konfigurasi 4 kamera. Yang pertama adalah kamera utama beresolusi 48 megapiksel, 8 megapiksel untuk lensa ultrawide, 2 megapiksel untuk lensa makro, dan 2 megapiksel untuk lensa depth sensor. Untuk hasil fotonya kurang lebih seperti ini guys. Lalu untuk modenya yang ada di kameranya si Redmi 9T menurut saya udah banyak. Ya dari mulai mode malam, 48 megapiksel, video singkat, panorama, dokumen, gerak lambat, dan selang waktu. Yang menurut saya untuk modenya di sini udah lengkap ya guys ya. Sama seperti Poco M3 untuk masalah mode di kameranya Redmi 9T ini. Lanjut ke kamera depan. Ya untuk kamera depannya si Redmi 9T ini memiliki konfigurasi satu kamera dengan resolusi 8 megapiksel yang menurut saya untuk hasil fotonya sih bisa dilihat aja ya guys ya. Dan menurut saya ini udah cukup banget untuk hasil fotonya untuk HP di kelas entry level. Terus untuk baterainya si Redmi 9T ini memiliki kapasitas 6000 mAh yang dimana nih udah gede banget. Didukung dengan fast charging hingga 18 watt dan sudah ada di paket pembelian alias udah ada di dalam dusnya ya guys ya. Jadi untuk di dalam dusnya itu adapternya 22,5 watt yang dimana itu gede banget. Lanjut kita masuk ke bagian jeroan. Ya untuk jeroannya si Redmi 9T ini menggunakan prosesor Snapdragon 662 dengan pabrikasi 11 nanometer. Didukung dengan GPU-nya yaitu Adreno 610. Nah, di sini saya udah coba untuk tes Antutu ya selama 3 kali berturut-turut. Untuk skornya menurut saya ini bisa dibilang standar aja untuk prosesor Snapdragon 662. Ya masih bisa dibilang optimal sih untuk skor Antutu sekitaran segini. Di pengujian pertama, Redmi 9T ini mendapatkan skor di kisaran 171 ribuan. Dan di pengujian kedua skornya naik cuma 5.000, yaitu di kisaran 176 ribuan. Dan di pengujian ketiga alias di pengujian terakhir skornya naik di kisaran 182 ribuan. Yang dimana ini masih bisa dibilang stabil banget untuk masalah skor Antutunya guys ya dari si Redmi 9T ini. Nah, sekarang di sini langsung aja kita uji buat main gaming testnya si Redmi 9T ini. Di sini saya udah punya 4 game. Ya, kemungkinan 4 game udah cukup. Tapi nanti kalau misalkan kurang bisa ditambahin. Ya mungkin kita bikin part keduanya atau bisa diaduin dengan HP lain seperti Redmi 9 dan Poco M3. Ya, game yang pertama yang lain yang nggak bukan adalah game FF. Game nomor 1 di Play Store, tapi katanya udah nggak nomor 1 sih. Nggak tahu juga deh. Soalnya ya nggak ngikutin perkembangannya sih game FF itu. Soalnya nggak kuat HP saya guys buat main game FF. Ngeri meledak aja sih. Ntar mata saya juga sakit lagi kalau main FF. Kan nggak berani saya. Lalu game yang kedua yaitu Mobile Legends. Game yang ketiga adalah PUBG Mobile. Dan yang keempat adalah Genshin Impact. Game yang bisa dibilang ini nyiksa HP banget. Ya selain game FF ada juga game Genshin Impact yang bisa dibilang nyiksa HP juga guys ya. Nah sebelum main di sini saya udah tes untuk masalah touch-nya.
Ya untuk masalah touchnya di sini buat main real drum menurut saya si Redmi 9T ini nggak ada kendala sama sekali. Masih bisa dibilang enak aja untuk masalah layarnya. Bisa disentuh hingga 5 drum sekaligus. Terus untuk multi touchnya di sini bisa disentuh hingga 10 jari. Yang dimana ini oke banget untuk masalah touchnya nggak ada kendala sama sekali. Sebelum main untuk suhunya di sini udah saya cek menggunakan aplikasi Antutu Benchmark. Ya untuk suhu baterainya di kisaran 30 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 31 sampai 32 derajat Celcius yang menurut saya ini masih stabil ya guys ya. Dan di sini kita main pakai data seluler. Ya, sekali lagi saya main pakai data seluler ya, bukan pakai WiFi. Dan untuk brightness-nya di sini saya setting auto brightness. Ya, seperti biasa biar nyesuaiin dengan cahaya di sekitar. Langsung aja kita mulai buat main game yang pertama, yaitu game FF, game nomor 1 dan paling berat di Play Store. Untuk settingannya buat main game FF kita setting rata kanan ya guys ya, buat di Redmi 9T ini. Apakah Redmi 9T kuat buat main game seberat FF? Di video kali ini kita bakal coba. Untuk FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 45 sampai 54 FPS dan kalau misalkan drop di kisaran 30 FPS, 30 sampai ya 35 FPS. Di sekitaran segitu kalau misalkan drop. Ya dropnya itu pas lagi berhadapan dengan musuh, kalau enggak lagi war aja, ya sekitaran segitu dropnya. Lalu untuk baterainya pas kita main game FF selama 20 menit berkurang 8% si Redmi 9T ini, yang menurut saya agak sedikit boros untuk masalah baterainya. Terus untuk masalah suhunya, buat suhu baterainya di sini langsung naik di kisaran 39 derajat Celcius. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 42 derajat Celcius. Emang game FF ini bisa dibilang game yang nyiksa HP banget. Jadi kalau misalkan pengen nyoba, ya hati-hati aja. Temen-temen tangannya melepuh. Lanjut ke game yang kedua, yaitu Mobile Legends. Untuk settingan grafiknya di sini kita setting rata kanan. Tapi di sini Redmi 9T nggak ada fitur HFR alias High Frame Rate, yang menurut saya ini kok agak aneh. Redmi 9 dan Poco M3 mendapatkan fitur AFR, tapi kok si Redmi 9T ini nggak mendapatkan fitur AFR, yang menurut saya kok rada aneh aja. Kenapa nggak ada gitu di Redmi 9T ini? Ya tapi kita tetap coba untuk settingan rata kanan nih guys ya. Untuk FPS-nya si Redmi 9T ini cuma dapat di kisaran 50 sampai 55 FPS, yang menurut saya ini stabil buat main game Mobile Legends. Tapi di sini nggak bisa sampai 60 FPS, yang menurut saya agak sedikit ya kurang nyaman aja. Tapi buat FPS segini buat main game MOBA sih sebenarnya udah oke aja di kisaran 50 sampai 50 FPS dan jarang terjadi frame drop ya guys ya. Paling kalau frame drop itu pas lagi ngewar aja di sini, tapi jarang banget terjadi frame drop buat main game Mobile Legends. Lalu untuk baterainya pas kita main Mobile Legends selama 20 menit berkurang cuman 5% aja si Redmi 9T ini, yang menurut saya ini agak irit ya. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 40 derajat Celcius dan suhu CPU-nya di kisaran 42 derajat Celcius, yang menurut saya ini masih stabil untuk masalah temperaturnya guys. Lanjut ke game yang ketiga, yaitu PUBG Mobile. Untuk settingan grafiknya di sini kita cuma dapat di settingan smooth high aja, nggak bisa di smooth ultra. Ya menurut saya ini udah wajar sih ya. Soalnya Poco M3 nggak dapat smooth ultra juga, cuman mentok di smooth high aja, sama kayak si Redmi 9T. Ya untuk prosesornya emang dari kedua HP itu sama aja ya guys ya, yaitu menggunakan Snapdragon 662. Lalu untuk FPS-nya buat main game PUBG Mobile di kisaran 25 sampai 30 FPS, dan kalau misalkan drop di kisaran 20 FPS. Ya menurut saya ini nggak cukup buruk sih untuk masalah FPS-nya. Ya masih bisa ditoleransi. Tapi kalau misalkan belum puas, bisa aja pakai aplikasi pihak ketiga untuk mendapatkan FPS yang stabil. Tapi konsekuensinya buat main game PUBG Mobile menggunakan aplikasi pihak ketiga, contohnya GFX Tools, HP kita bisa bakalan panas dan memakan daya yang cukup besar, terutama untuk masalah baterainya bakalan lebih boros. Untuk baterainya pas kita main game PUBG Mobile selama 20 menit cuman berkurang 7% aja, yang menurut saya ini masih bisa dibilang ambang batas wajar. Lalu untuk suhunya, buat suhu baterainya di kisaran 41 derajat Celcius dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 44 derajat Celcius, yang menurut saya ini masih stabil banget buat masalah suhunya ya guys ya. Lalu untuk masalah giroskopnya gimana? Ya untuk masalah gironya, berhubung si Redmi 9T ini tidak memiliki giro hardware, ya jadi untuk masalah gironya tetap delay guys ya, sama kayak saudara-saudaranya yaitu Redmi 9 dan Poco M3 nggak memiliki hardware giro. Jadi buat main game PUBG Mobile buat masalah gironya tetap delay. Lanjut ke game yang terakhir, yaitu game Genshin Impact. Nah untuk settingan grafiknya di sini saya setting terendah ya guys ya buat settingannya, soalnya nggak berani settingan yang aneh-aneh.
pastinya ini bakalan berat banget guys. Ya untuk FPS-nya kita mendapatkan di kisaran 22 sampai 27 FPS si Redmi 9T ini. Kalau misalkan di tempat sepi di kisaran 27 FPS sampai 30. Tapi kalau misalkan lagi berhadapan dengan musuh alias lagi farming, bisa mendapatkan FPS di kisaran 22. Bahkan kalau misalkan drop sampai 15 FPS. Yang menurut saya ya kurang recommended buat main game Genshin Impact ini di HP kelas entry level. Lalu untuk masalah baterainya si Redmi 9T ini berkurang 8% pas kita main game Genshin Impact selama 20 menit. Ya 8% ini buat main game seberat Genshin Impact masih bisa dibilang batas wajar ya guys ya. Lain cerita kalau kita main game FF. Ya buat main game FF aneh aja. Kok bisa boros gitu sih baterainya? Aneh saya. Emang gamenya seberat apa sih? Aduh. Lalu untuk suhu baterainya di kisaran 43 derajat Celcius. Dan untuk suhu CPU-nya di kisaran 45 derajat Celcius. Yang menurut saya masih stabil banget untuk suhu segitu. Nggak sampai 46 derajat Celcius. Ya di kisaran 43 itu masih bisa dibilang wajar ya guys ya buat masalah suhu baterainya. Tapi kalau udah lebih dari 45 itu perlu dipertanyakan. Ya penggunaannya buat apa? Kok bisa sampai panas gitu HP-nya? Kalau buat main game FF sih masih bisa dibilang wajar karena emang game memakan daya yang cukup besar. Yang terakhir kita masuk kesimpulan. Ya untuk kesimpulannya si Redmi 9T ini nggak jauh beda kayak si Poco M3 untuk masalah performanya buat main game. Karena buat chipsetnya di sini masih sama, yaitu menggunakan prosesor Snapdragon 662 dengan pabrikasi 11 nanometer. Ya menurut saya buat performanya di sini masih bisa dibilang oke aja si Redmi 9T ini buat diajak ngegame. Di next konten kita bakal coba nih aduin si Redmi 9 sang jawara kuat kamera versus Redmi 9T sang jawara baterai gede. Ya jadi lebih oke mana? Ya kalau misalkan teman-teman setuju bisa aja langsung tulis di kolom komentar untuk masalah duel performa dari kedua HP ini. Oke guys, mungkin cukup sekian video kali ini. Menurut teman-teman gimana? Apakah teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan? Jika teman-teman punya pendapat ataupun punya pertanyaan bisa aja langsung tulis di kolom komentar. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesan dari video ini. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di @sadapintekno jika teman-teman pengen nanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit and see you next time in the video. Goodbye, dadah. Have a nice day.